Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mensyukuri nikmat-Nya dan kita selalu melaksanakan ibadah harian kita dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas tentang surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini adalah hal yang sangat mendasar, yang sangat inti tentang ketauhidan. Bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia yang tentunya diberikan pemikiran, diberikan kemudahan berpikir, itu hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jadi tujuan Allah agar manusia dan jin itu bertakwa, menyembah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita orang yang hidup di dunia, di bumi ini, kita tentu saja harus melaksanakan itu semua. Kita mengingat surat Az-Zariyat ayat 56 itu, maka kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang bisa berpikir, yang bisa menciptakan, yang bisa berinovasi. Maka kita harus melaksanakan itu semua demi kita beribadah dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di kita tiap hari kita sekolah, tiap hari kita bekerja, tiap hari kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu semua pada akhirnya hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah, menjalankan hal perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik, ya. Semuanya baik. Kadang-kadang kita berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak baik sepertinya. Padahal itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita nantinya, ya. Kemudian kita beribadah itu, menyembah itu dengan berbagai cara. Dengan usaha bagaimana kita melaksanakan hal baik. Semua hal yang baik dengan niat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadahnya, itu akan menjadikan Allah semakin sayang pada kita. Dalam hal ini, secara permanen, secara nyata, kita harus melaksanakan melalui agama. Jadi agama itu tujuannya agar kita hidup ini adalah tidak kacau. Agama tidak kacau. Agar kita hidupnya harmonis, agar kita hidupnya teratur, maka kita harus melaksanakan ibadah yang terkandung dalam agama Islam kita. Di dalam agama Islam, agama samawi, agama wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada dalam Al-Qur'an, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang namanya ayat-ayat Allah, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis
dan kemudian ayat yang khauniyah, ayat yang terhampar di muka bumi dan seisinya ini. Ini semua adalah untuk manusia dan kesejahteraan manusia, dan akhirnya agar manusia nanti menjadi manusia yang taat menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kita harus memahami, kita harus mencari ilmu tentang apa itu maksudnya di dalam Al-Qur'an itu. Di samping itu kita juga harus mempelajari ilmu yang khauniyah, yang terhampar di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan matahari terbit dari timur? Tenggelamnya kok di barat? Mengapa dalam satu bulan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari? Mengapa dalam satu tahun itu 365 hari? Mengapa satu putaran itu adalah 360 derajat? Nah, itu adalah tugas kita juga. Kita harus menuntut ilmu, kita harus mengetahui ayat-ayat khauniyah yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa beribadah secara maksimal. Kalau kita mengetahui, maka kita akan semakin mantap dalam beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu yang namanya satu tahun itu ada 365 hari, bagaimana kita akan tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang 30 hari atau 29 hari? Maka dari itu kita harus berusaha untuk dapat mengetahui ilmu khauniyah dan ilmu kauliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akhirnya nanti menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada tausiah kesempatan ini. Apa yang saya katakan semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan pada akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.